Data akan mempresentasikan yang berjudul Manajemen Produk Toko Online dengan Pemrograman Berorientasi Objek PBO menggunakan JavaScript. Kami beranggotakan yang pertama Muhammad Irwandi dengan NIM 55, Bayu Pratama Suwandi dengan NIM 42, Sinita dengan NIM 76, dan Palaga dengan NIM 53. Tujuan tema yang pertama memanfaatkan konsep pemrograman berorientasi objek dalam aplikasi sederhana menggunakan JavaScript untuk manajemen produk pada toko online. Konteks penggunaan aplikasi yang pertama manajemen produk, mengelola produk di toko online. Diskon dinamis menghitung diskon berdasarkan kategori produk, misalnya diskon 10% untuk elektronik dan 20% untuk pakaian. Potensi perkembangan yang pertama menambahkan fitur manajemen stok, yang kedua integrasi dengan sistem checkout atau pembayaran online. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irwandi. Selanjutnya itu adalah konsep pemrograman berorientasi objek. Itu ada 4 poin. Yang pertama abstraction, kedua encapsulation, yang ketiga inheritance, dan yang keempat polymorphism. Yang pertama, abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek adalah konsep yang memungkinkan pengembang untuk menyembunyikan detail implementasi suatu objek dan hanya melakukan fitur-fitur penting yang diperlukan untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Dalam PBO, abstraksi membantu dalam menciptakan model dunia nyata yang lebih sederhana dan lebih mudah dikelola. Selanjutnya ada encapsulation. Dalam pemrograman berorientasi objek adalah konsep yang menggabungkan data dan metode dalam suatu unit, yaitu kelas, serta membatasi akses ke detail internal dari kelas tersebut. Dengan pengkapsulan data tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas, melainkan hanya melakukan metode yang telah ditentukan untuk membantu melindungi data dari modifikasi yang tidak sah dan menjaga integritas. Yang ketiga ada inheritance. Dalam pemrograman berorientasi objek adalah konsep yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Ini memungkinkan penggunaan kembali kode dan memfasilitasi hierarki yang lebih struktur dalam desain perangkat lunak. Selanjutnya ada polymorphism. Polymorphism dalam pemrograman berorientasi objek adalah konsep yang memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk diperlakukan sebagai objek dari kelas yang sama melalui antarmuka yang sama. Ini memungkinkan metode untuk memiliki banyak bentuk tergantung pada objek yang memanggilnya. Polymorphisme meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan pemrograman, memungkinkan penggunaan kode yang lebih umum. Untuk codingan selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan tentang codingan. Mungkin secara gampangnya kita menjelaskan strukturnya terlebih dahulu sebelum cara penggunaan beserta outputnya. Oke, untuk pertama kita harus buat konstruktornya dulu. Di sini kita konstruktor ini merupakan kayak sebuah kelasnya itu sendiri dari awal. Jadi sebelum kita menerapkan itu prinsip inheritance dan ketiga lainnya, kita harus mempunyai konsep awal terlebih dahulu. Seperti contohnya di sini adalah tentang nama produk dan harganya. Dan untuk struktur yang berikutnya adalah getter dan setter. Nah, fungsinya getter ini dia itu untuk memanggil dari sebuah produk, entah itu mulai dari cara memanggil menggunakan harga ataupun nama produk. Nah, berikutnya adalah set. Set ini untuk menentukan setelah kita memanggil tadi menggunakan get. Nah, kemungkinan berikutnya adalah set, yaitu menentukan harga dan nama dari sebuah produk itu. Nah, kemudian kita di sini ada untuk diskon. Diskon di sini kita menggunakan abstract method. Di sini kita menggunakan konsep inheritance juga untuk penerapan di bagian produk elektronik seperti nama, harga, dan garansi. Dan di sini ada super name dan price juga. Di sini kita mengarah ke
super class yang tadi sebelum di inheritance ke arah elektronik. Nah, berikutnya adalah polimorfisme. Di sini polimorfisme, di sini dia akan terjalankan di bagian diskon. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah contoh penggunaan, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya beserta dengan outputnya, yaitu Pak Lakbar. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi Bayu, yaitu masuk ke contoh penggunaan. Di mana contoh penggunaan ini ada elektronik. Pertama itu laptop dengan harganya itu 150 dengan garansi 2 tahun. Terus selanjutnya ini ada produk tersebut itu laptop tadi dengan harga aslinya. Terus ada diskonnya, yang mana itu diskon sudah ada di polimorfisnya itu sekitar 20%. Selanjutnya di sini ada produk baru, ada produk selanjutnya itu ada baju, yaitu dengan nama kaos polos dengan harga 100.000, ukurannya L. Terus ada produknya yaitu ya kaos polos tadi, terus harga asli dari kaosnya itu 100.000 dengan diskon itu 20% juga dari polimorfisnya tadi. Oke, selanjutnya di sini ada encapsulation yang mana fungsinya itu untuk mengubah harga asli dari sebuah produk. Jadi contoh ini produknya baju tadi yang harganya 100.000 menjadi 90.000 gitu. Oke, langsung ke outputnya. Nah, oke, yang pertama outputnya itu ada produk laptop Dell dengan harga asli 15 juta. Terus setelah dikasih diskon jadi 13.500. Terus untuk selanjutnya itu ada produk kaos polos dimana dengan harga asli 100.000, terus dikenai dengan diskon menjadi 80.000. Jadi harga baru kaosnya itu menjadi 90.000. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan dimana pemrograman berorientasi objek atau PBO dalam JavaScript ini membantu kita mengorganisasi kode dengan cara yang lebih modular dan terstruktur. Terus konsep PBO ini seperti abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas aplikasi. Selanjutnya itu PBO ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi nyata seperti manajemen produk untuk toko online. Oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.